Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif di Madiun dan sekitarnya. Kabar baik, mudah-mudahan kamu semuanya untuk kesempatan pagi hari ini senang. Pagi ini saya Miftahul Karim hadir kembali jumpai kamu semuanya di program Belajar di RRI. Untuk pagi hari ini di hari Rabu kalender kedua di bulan September 2020. Dan sudah bersama-sama kita di pagi hari ini sahabat kreatif adalah Bapak Tanjung Files SSN, merupakan guru seni budaya di SMA Negeri 2 Kota Madiun. Tema kita untuk pagi hari ini adalah konsep musikalisasi puisi dan komponen pendukungnya. Nanti kita akan cari dan gali lebih banyak apa sebenarnya musikalisasi puisi dan bagaimana konsep-konsepnya serta apa saja komponen pendukungnya, sahabat kreatif semuanya. Nanti kita akan tanya langsung ke Bapak Tanjung Files SSN. Nah, buat kamu yang pagi hari ini simak Pro 2 RRI Madiun, bisa juga simak di live YouTube live Facebook live Facebook di Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 duanya huruf DUA, Pro 2 RRI Madiun. Untuk pagi hari ini kita bersama-sama dengan Pak Tanjung Files SSN. Langsung kita sapa pagi hari ini Bapak Tanjung, atau saya manggilnya Mas atau Bapak ini. Oke. Ya, kalau masih muda boleh lah Mas. Mas ya. Oke. Selamat pagi Mas Tanjung. Saya manggilnya Mas Tanjung apa Mas Files ini? Files boleh, Tanjung boleh. Oke. Kayaknya enak Mas Files ya. Oke ya. Oke, Mas Files apa kabar? Baik. Oke. Ini dari rumah atau dari sekolah ini? Kayaknya dari rumah, pembelajarannya online ya. Tadi sudah ke sekolah. Kemudian sepertinya kan Bapak Ibu guru juga masuk walaupun pembelajarannya untuk siswa di rumah. Tapi kesannya kok terlalu ramai ya. Sehingga saya lebih baik karena dekat ya dengan sekolah ya. Saya pulang dulu. Setelah ini selesai saya kembali lagi ke sekolah. Kembali ke sekolah, sudah kembali izin ke Bapak sekolah kok. Oh, oke. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah ya. Oke, Mas Tanjung, kita belajar tentang seni budaya ya. Ini kalau melihat materi pembelajaran ini, mapel seni budaya ini, bab konsep musikalisasi puisi dan komponen pendukungnya ini ada di kelas berapa? Jadi begini Mas, sebetulnya untuk seni budaya sendiri itu mempelajari musik, teater, tari, dan seni rupa. Seni rupa. Jadi empat seni. Cuman untuk musikalisasi puisi itu sendiri, sebenarnya ini adalah seni apresiasi tambahan kreativitas. Kalau di seni budaya ini saya masukkan ke dalam mata pelajaran atau bab seni musik, komposisi musik sama pemeranan di seni teater. Pemeranan gitu. Di seni teater. Kolaborasi artinya ya? Iya. Kolaborasi antara dua seni ya? Antara dua disiplin seni itu. Iya. Oke. Dan pagi hari ini nanti kita akan juga langsung sahabat kreatif semuanya tanya ke Mas Files tentang apa sebenarnya musikalisasi puisi dan faktor-faktor pendukungnya atau komponen-komponen pendukungnya itu apa saja. Tapi tahan dulu, pagi hari ini kita akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di 95,2 Pro 2 RRI Madiun. Baik, 95,2 Pro 2 FM Radio Madiun, suara kreativitas dan sahabat kreatif semuanya. Kita bersama-sama di pagi hari ini bersama dengan Mas Tanjung Files SSN. Mas Files, pagi hari ini juga kita pengen tahu lebih banyak ya tentang konsep musikalisasi puisi. Sebenarnya gimana sih Mas, musikalisasi puisi itu puisi yang dikolaborasikan dengan musik atau bagaimana? Monggo Mas Files, jelaskan ini ke sahabat kreatif, ke peserta didik juga. Ya, untuk istilah sendiri, musikalisasi puisi itu sebenarnya banyak sekali pengertian. Tapi agar lebih mudah dipahami para siswa yang menyimak pada pagi hari ini, saya persingkat intinya. Dulu ada dua yang perkembangannya, yaitu pembacaan puisi yang diiringi dengan musik. Yang berikutnya, yang kedua,
membuat puisi itu menjadi ada unsur musikalnya itu dimasukkan sehingga menyanyikan puisi sehingga menjadi seperti melakukan puisi. Melakukan puisi. Akhirnya saat ini yang tren ataupun seringkali menjadikan lomba, dibuat lomba gitu ya, beberapa juknis itu menyebutkan bahwa kebanyakan juga mestinya itu dibuat full menjadi bernyanyi sehingga seperti halnya seperti lagu pada umumnya. Oke. Tapi ada perbedaannya juga. Nah, perbedaannya seperti apa, Mas Files? Perbedaannya di sini. Kalau misalkan lagu Bunda karyanya Melly Goeslaw itu kita semua tahu bahwa itu lagu ya. Iya. Kan? Suatu saat saya anggap liriknya itu sebagai puisi, terus kemudian saya mengubah nada chordnya itu menjadi nada yang lain. Kira-kira Melly Goeslaw marah nggak? Kalau dirubah liriknya? Ya, nadanya dirubah, chordnya dirubah, padahal liriknya itu sama. Gitu. Ya, kalau itu interpretasinya sepertinya tidak marah ya? Kalau menurut saya marah karena itu dibuat untuk lagu. Dibuat untuk lagu. Jadi ya awalnya memang Melly membuat itu untuk lagu. Sedangkan musikalisasi puisi ketika seorang penyair atau penulis itu menuliskan puisinya, ketika misalkan saya membuatnya itu menjadi lagu dengan versi saya, terus kemudian ada teman saya juga yang lain tuh menggarap dengan chord yang berbeda, dengan tempo yang berbeda, itu si penyair atau si penulis puisinya tentu tidak akan marah karena memang dia awalnya menulis puisi, kemudian puisinya dimusikalisasikan, diapresiasi dalam bentuk musik gitu. Bedanya di situ. Oke. Tapi kalau yang Mas Files lakukan ini, nanti kita juga akan putarkan Sahabat Kreatif karya dari Mas Files ini. Ada 2 karya, yaitu berjudul Aku, ini merupakan puisi karya Chairil Anwar ya, Mas Files ya. Kemudian yang kedua ini Februari Bulan Cinta, ini karya siapa, Mas Files? Itu di album Save Our Culture itu bersama kolaborasinya puisinya Sahadewa. Sorry, albumnya Penulis Mantra, itu album musikalisasi puisi kolaborasi dengan penyair dari Bali namanya Sahadewa. Dan puisinya yang nulis Sahadewa, terus kemudian aransemen musik, istilah komposisi musiknya yang buat saya. Sampai rekaman. Dan Februari Bulan Cinta ini Sahabat Kreatif perlu juga kamu ketahui bahwa ini adalah memenangkan penghargaan HESCOM di Malaysia. Nanti kita pengen tahu HESCOM di Malaysia dan perlombaannya bagaimana. Tapi sebelumnya ini musikalisasi puisi ini berarti puisi-puisi yang sudah ada, karya orang lain kemudian dimusikalisasi, dimasukkan unsur-unsur musik gitu ya, Mas Files ya. Gitu aja. Dijadikan lagu. Gampangnya dijadikan lagu. Berarti ini puisi-puisi yang sudah ada selama ini yang digarap. Ya, tentu kalau mau mendapat legitimasi yang kuat, kalau mau ikut lomba tentu memilih puisi-puisi yang sudah menjadi diketahui khalayak, misalkan penyairnya sudah terkenal, penulisnya, atau sudah dibukukan yang sudah ber-ISBN sehingga ketika dibuktikan ini sebenarnya benar-benar karya puisi gitu, bukan karya lagu. Bukan lagu. Karena kalau itu karya lagu itu menjadi bermasalah, itu ada unsur plagiat sebenarnya, karena si penulis pasti akan, ini kan lirik saya kok dibuat kayak gini, ini kan saya buat untuk lagu. Adanya. Jadi benar-benar murni dibuat untuk sebuah puisi, kemudian dibuat lagu gitu ya. Nah, dalam prosesnya ini pertama, Mas Files terinspirasi dari siapa sih puisi dijadikan musik? Apa memang ini inspirasi Mas Files sendiri atau memang sebelumnya sudah ada musisi, sudah ada orang yang mengerjakan hal yang sama? Atau di secara nasional ini sudah umum? Ya, tentu banyak sekali yang inspirasi saya ya, karena sejarah musikalisasi puisi itu sendiri sangat panjang. Jadi mulai waktu zaman dulu klasik itu, karyanya Goethe itu kan juga dikomposisikan menjadi musik, puisinya Goethe menjadi musik
menjadi lagu dengan seriosa itu sama Mozart kan. Iya. Terus kemudian kalau di dalam negeri sendiri ada beberapa karyanya Khairi Anwar pada tahun 19 Nah itu. Oke, ini cuplikan. Nanti akan kita hadirkan ya. Ini cuplikan. Tahun 1960 itu dikomposisi menjadi musik sama FX Sutopo gitu kan. Okay. Terus ada lagi Bimbo yang bapak-bapak mungkin sudah tahu. Beberapa orang mungkin memaknai atau mengartikan Bimbo itu ya lagu, padahal bukan. Karyanya Bimbo itu sebagian besar puisinya Taufik Ismail. Oke. Terus kalau Mas juga pernah dengar lagu Panggung Sandiwara yang Dunia Ini Panggung Sandiwara. Iya, iya. Itu sebenarnya musikalisasi puisi. Itu karyanya Taufik Ismail yang dimusikkan sama God Bless. God Bless. Oke. Ya, God Bless, ya, Itu ternyata perjalanan panjang dan menginspirasi juga oleh Mas Files ini untuk berkolaborasi juga di pelajaran seni budaya gitu ya jadinya ya. Ya. Sebetulnya untuk musikalisasi puisi bisa dikatakan ada dua mapel yang berhak sebetulnya. Karena bahasa Indonesia juga gitu ya. Ya, mempelajari sastra. Cuman saya melihat porsi untuk mempelajari musikalisasi puisi ini untuk bahasa Indonesia lebih sedikit. Iya, atau kurang? Biasanya kurang karena porsinya teman-teman guru bahasa Indonesia lebih ke mengkaji linguistiknya. Jadi kayak teori-teorinya gitu ya. Membuat artikel, opini gitu. Sedangkan untuk praktek membuat musikalisasi sendiri, ini porsinya untuk musik kan lebih banyak di seni budaya. Seni budaya benar. Sehingga kita seringkali kolaborasi antara saya seperti Bu Bekti itu yang mengajar guru bahasa Indonesia di Semada. Untuk festival seni tiap tahun itu biasanya kita akan audisi siswa yang sekiranya punya potensi untuk ikut lomba. Jadi kita memang sering-sering ini diskusi kolaborasi untuk membuat musikalisasi yang baik lah secara bahasa dan secara musik, secara pembawaan, intonasi, diksi, segala macam cara menjadi pertunjukan gitu kan itu ranahnya seni budaya. Ya. Oke, Mas Files, kita putarkan dulu karyanya Mas Files. Ini satu karya Aku dari karya Khairil Anwar ya. Yang ini digarap tahun berapa, Mas Files? Ini kalau tidak salah tahun 2010. 2010. Iya, 2010. Oke, tapi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Kita putarkan ya. Dan untuk sahabat kreatif semuanya, ini merupakan salah satu karya musikalisasi puisi Mas Files. Kita simak bersama. Nanti kita juga akan ulik ini. Kemudian nanti ada musikalisasi puisi yang kedua, ada Februari Bulan Cinta. Ini Mas Files kolaborasi dengan sastrawan ya, bisa dikatakan sastrawan ya dari Bali ya. Sastrawan dari Bali. Yang memenangkan penghargaan Heskom di Malaysia. Kita coba hadirkan untuk kamu sahabat kreatif, tetap bersama kami.
Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap merarang menerjang. Wow, luka yang bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih-pedih. Dan aku kan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih-pedih. Dan aku kan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Luar biasa, satu kata. Buat Mas Viles, ini karyanya sendiri, original gitu ya, asli karya dari Mas Viles sendiri, sahabat kreatif semuanya. Ini tadi sempat dikatakan sebelum lagu Miftah putar, ini tahun 2010 aransemennya. Ini juga sebagai wujud apresiasi kepada sastrawan besar Chairil Anwar, meskipun kita tahu Chairil Anwar itu usianya nggak panjang ya, 26 tahun, tapi karyanya sahabat kreatif sudah mendunia, bisa dikatakan Indonesia siapa yang tidak kenal dengan Chairil Anwar gitu ya. Oke, Mas Viles, ini aransemen musiknya berapa lama nggarapnya? Sudah lama ya. Sudah lama. Mungkin kalau rekaman tuh butuh waktu 3 hari ya, 2-3 hari gitu. Untuk aransemen ya gini, kalau mau membuat musikalisasi puisi itu gini, pertama kita baca dulu puisinya. Kalau belum mudeng juga atau belum merasakan ruhnya atau moodnya gitu, terus dibaca terus sampai kira-kira kita menemukan suasananya. Minimal ini maunya dibawa sedih kah, dibawa seduh kah, dibawa ada semangatnya kah, ada kemarahan di situ. Nah, ada yang tanya, kok puisi Chairil Anwar dibuat aku yang tadi loh ya, dibuat rock aransemennya. Iya, gitu. Betul. Itu yang mau Miftah tanyakan tadi. Apakah salah gitu kan gitu. Terus kemudian saya pernah di Jakarta itu sama ketemu Ari dan Reda, tetapi yang Mas Arinya kan sudah meninggal sekarang. Yang terkenal dengan musikalisasi puisi, menggarap karya-karyanya seperti Djoko Damono itu. Saya bertanya, apakah selalu musikalisasi puisi itu harus dengan balada gitu kan? Iya. Beliau sendiri itu menjawab, ya tidak. Suatu saat saya ingin menggarap musikalisasi puisi karya Chairil Anwar yang judulnya Aku itu dengan melibatkan band rock gitu kan. Iya. Hanya saja sampai sekarang belum kesampaian. Setelah Mas Ari meninggal itu belum kesampaian. Artinya saya mewujudkan itu, artinya menggarap sebuah musikalisasi puisi dengan aransemen rock gitu. Karena memang emosinya karya yang tadi Aku ini kan dibuat Chairil pada tahun 45 ya, penuh dengan semangat. Semangat untuk meraih kemerdekaan juga, walaupun peluru menembus kulit itu tetap semangat itu kan. Nah, seharusnya seperti itu, bukan selalu harus balada yang lembut, yang ini gitu. Tidak harus selalu seperti itu. Di era-era tahun 45 itu memang dibutuhkan semangat yang menggebu-gebu ya, Mas Viles ya. Oke, dan ini juga pas banget dibuat oleh Mas Viles di tahun ini juga, tahun 2010, dan ini kita baru dengar ini loh Mas Viles karyanya. Ya, memang jarang musikalisasi puisi yang mencoba untuk membuat aransemen dengan genre musik yang selain balada gitu, agak jarang. Iya, benar. Padahal bisa saja ya, bisa saja dibuat seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ini ada karya kedua yang memenangkan ajang
penghargaan atau menang di penghargaan HESCOM di Malaysia. Bisa diceritakan tentang Februari Bulan Cinta ini, Mas Files? Ini aransemen musiknya masih sama dengan akunya Khairil Anwar atau sudah beda lagi aransemen musiknya? Bagaimana ini? Beda, karena untuk Februari Bulan Cinta itu sendiri nuansanya lebih ke apa ya, menunggu, sendu. Terus kemudian Februari kan ada unsur hujannya begitu kuat ya, suasana hujannya itu. Sehingga saya ingin menghadirkan melodi, walaupun sebenarnya puisi itu sendiri ada nadanya. Ketika saya membaca itu sudah terasa sekali musikalnya. Kemudian ketika saya semakin membaca lagi, semacam ada apa ya, film gitu di dalam kepala saya, siluet-siluet gitu, sehingga ketika itu sudah dapat feel-nya, mood-nya, saya tuangkan dalam berupa chord, berupa nada, terbentuklah karya yang nanti akan kita dengar seperti itu. Oke. Nanti bisa dibawakan secara langsung atau kita putarkan lagunya, Mas Files? Oh, diputarkan aja. Untuk secara langsung saya mau bawakan puisi yang lainnya dari Oke, karya penyair yang baik. Dan sahabat kreatif, tapi Mas Files, kita nanti juga akan hadirkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya di 0811 369 7755. Ada juga yang sudah bergabung di Facebook ini untuk pagi hari ini, Mas Files. Kita akan sambung lagi setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami sahabat kreatif di 95,2 per 2 di Madiun, Suara Kreativitas. Pro 2 FM. More music. Iya, 95,2 per 2 FM dari Madiun, Suara Kreativitas. Kita masih bersama-sama belajar di RRI bersama dengan Bapak Tanjung Files SSN atau Mas Files. Ini biar kelihatan lebih muda. memang masih muda. Masih kan? muda. Enggak, Miftahnya gitu. Oke, Mas Files, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini sebelumnya juga ada apresiasi juga dari Mbak Yulia. Kalau guru keseniannya kayak gini asik dan betah murid-murid belajar seni. Ini kadang-kadang guru seni tapi pelajarannya teori melulu bikin ngantuk gitu ya. Nah, kesehariannya kalau Mas Files di KBM bersama anak-anak juga sering menyisipkan musik-musik seperti ini atau bagaimana? Ya pasti harus imbang antara teori dan praktek ya. Cuman kalau memang suatu saat saya menginginkan ada prakteknya, anak-anak saya beritahu untuk membawa instrumen yang menjadi passionnya masing-masing. Oke, passionnya masing-masing. Ya. Oke, baik. Ada lagi ini Onisrani. Ini pertanyaannya tajam banget, berbobot. Kalau musikalisasi puisi bentuknya seperti band atau musik pop kebanyakan, lantas apa yang bisa menjadikan ciri khusus dan di mana letak keistimewaannya jika tidak punya gaya khusus seperti halnya musik indie? Nah, mungkin Mas Files bisa menjelaskan untuk Onisrani yang bertanya di Facebook ini. Monggo Mas Files. Letak keistimewaan musikalisasi puisi ini di mana? Atau ada gaya khusus atau ada ciri khusus? Monggo. Ya, oke. Ini Mas On ini saya kenal ini. Sudah lama berkesenian juga. Oke. Gini, jadi musikalisasi itu sendiri kita masih memahami bahwa fungsinya adalah untuk mengapresiasi dan kemudian membuat karya puisi itu menjadi lebih dikenal. lebih mengena ke masyarakat, karena sebagian besar sih saya melihat tuh puisi sastra itu semacam hal yang rumit yang kelihatannya kok susah dimengerti, sehingga dengan cara memusikalisasi puisi ini kan disebut dengan istilahnya Sapardi itu alih wahana. Jadi alih wahana itu menjadikan karya seni sebelumnya apa, kemudian menjadi bentuk yang lain gitu. Seperti halnya ketika itu puisi menjadi film, dari novel menjadi film, cerpen menjadi teater, ataupun seperti ini dari puisi menjadi musik atau singkatnya menjadi lagu gitu. Jadi kita tidak mengedepankan ke bedanya apa bukan, tapi fungsinya yaitu untuk membuat puisi itu lebih meluas, lebih bisa mengena ke semua, usahanya kan semua kalangan kan ya. Gampang dipahami oleh orang juga gitu ya. Iya, seperti halnya Sapardi itu sebelumnya belum sepopuler sekarang. Begitu Sapardi Djoko Damono puisinya itu dilakukan oleh Ari dan Reda, itu begitu
begitu sangat populer, bahkan Iya. istrinya Sapardi itu sendiri menjadi cemburu. Dulu puisi ini untuk saya, begitu ini menjadi populer, itu saya seperti kehilangan. Tapi ya sudahlah, ini sudah menjadi milik publik kan, akhirnya ya sudah, istrinya hanya pasrah aja gitu. Tapi itu ada kesuksesan cara Sapardi pada tahun 1986 yang mengenalkan istilah musikalisasi puisi, yaitu Profesor Sapardi itu sendiri. Yang sebelumnya belum ada istilah itu, dan kemudian sampai akhir hayatnya puisi dan musikalisasi ini menjadi digandrungi banyak remaja, terutama di pelajar-pelajar seperti itu. Berkat Aliwahana yang sedemikian rupa menjadikan puisi itu dimengerti banyak orang, lebih dinikmati oleh banyak orang. Walaupun nanti ketika puisinya itu ketika musiknya itu dihilangkan, puisi itu tetap terkenang, puisi itu tetap istilahnya punya jejak-jejak di hati setiap insan yang menikmati puisi itu. Iya. Bahkan karena musikalisasi puisi lah kita mengenal karya-karya dari Chairil Anwar gitu Mas Viles ya. Iya, Oke. betul ya. Dan selanjutnya sahabat kreatif, Miftah juga akan kembali hadirkan karya Mas Viles di Februari Bulan Cinta. Bisa dikasih tahu ke sahabat kreatif, ini karya Mas Viles kolaborasi dengan siapa Mas Viles tadi? Dengan Sahadewa, penyair dari Bali, ya. Oke, Sahadewa penyair dari Bali. Dibuat waktu itu puisi itu seperti panggilan jiwa sebetulnya. Artinya puisi itu memanggil. Puisi itu memanggil setiap komposer musikalisasi puisi, karena tidak semua puisi itu bisa mengena di hati. Ada beberapa puisi yang ketika saya baca berkali-kali itu tidak kena, tidak nyambung, saya tidak dapat moodnya, tidak dapat ruhnya. Tapi beberapa karya penyair yang saya baca, teman-teman itu sendiri, Sahadewa sendiri itu saya bertemu di Singapura dan saya dikasih puisinya itu kan. Wah, sepertinya langsung connect gitu dengan puisi tersebut. Dan chemistry-nya langsung ada gitu ya. Ya, chemistry-nya langsung dapat, dan saya bilang ke Sahadewa, ini boleh enggak saya musikalisasikan? Boleh. Dia responnya positif, dan ketika itu selesai saya rekam. Kebetulan ada event di Malaysia yang diselenggarakan oleh Isastra Malaysia dengan anugerah Hiskomnya itu. Saya coba kirim gitu kan, kirim karya itu. Nah, tapi juga atas sepengetahuan Sahadewa juga. Waktu itu belum. Jadi Sahadewa enggak tahu itu karya itu saya kirim, itu ikut ajang itu. Setelah pengumuman dan menang, itu baru saya kasih tahu. Oke. Ini gimana honornya gitu. Karena berhubung Sahadewa ini seorang dokter di Nusa Tenggara, di NTT. Ya udah, itu buat ganti biaya rekaman dan lain-lainnya buat Viles semua gitu. Luar biasa ini ya. Oke. Kita dengarkan bersama-sama Mas Viles ya, Februari Bulan Cinta. Februari tidaklah indah, tidak bulan penuh cinta, sampai sepasang serangga menjumpai putih bunga dan bertukar lara di sela warna cahaya yang dibiaskan setitik embun. Di mana kau bermukim musim begini dingin, udara jahat yang kau benci, sementara aku tak mampu menyentuh bibirmu yang mengeras biru dan jauh. Sepasang serangga telah berpulang, tinggalkan wajahmu diam
iki radio sing enak, ya iki radio sing oke. Pro 2 FM. Baik, 95,2 Pro 2 FM di Madiun, suara kreativitas. Kita sudah simak sahabat kreatif Februari bulan cinta. Di situ juga ada katanya bulan cinta karena ada 14 Maret ya. 14 Februari ya. Ya suasananya Februari itu ini apa? Hujan. Romantis lah menurut saya ya. Udah hujan, ada kata anak-anak muda hari Valentine juga gitu ya. Oke, romantis bener. Nah, Mas Viles, ini kan musikalisasi puisi ini kolaborasi antara puisi dan juga musik yang dibuat atau puisi yang dibuat menjadi sebuah lagu gitu ya. Nah, apa sih unsur utama dari selain dari puisi dan juga musik ini? Apakah ada unsur-unsur pendukung lainnya, komponen-komponen pendukung lainnya di musikalisasi puisi ini? Ya, ini saya runtut ya. Iya. Tentu dibaca dulu itu melalui tahap interpretasi atau penafsiran. Interpretasi, betul. Nah, ya, penafsiran, kemudian kalau itu sudah mulai mengena moodnya, kemudian dibawakan dengan penghayatan kan akhirnya. Nah, ini dengan cara olah rasa tadi, rasa dengan cara imajinasi juga diimajinasikan. Sehingga benar-benar itu tampak sekali seperti film dalam kepala kita gitu. Begitu itu dapat, kita mau arah kemana, mau emosinya, suasananya di mana, sedihkah, marahkah atau apa, kemudian kita tuangkan dengan nada-nada. Mungkin bisa dicari nadanya dulu lewat nyanyi gitu, atau lewat langsung instrumen dengan gitar, dengan piano, terserah gitu. Chordnya gimana, kemudian temponya seperti apa, apakah lambat, apakah cepat gitu kan. Itu kita susun secara pelan-pelan sehingga menjadi harmoni yang bagus antara puisi dan ketika kita menjadikan itu musik lagu tadi. Nah, setelah itu semua jadi, barulah mikir soal penampilan, komponen secara keseluruhan. Kalau mau perform, penampilannya seperti apa, cara pembawaannya. Kalau bisa yang wajar, dalam arti tidak dibuat-buat, harus natural. Karena seringkali lomba, ini saya tidak perlu menyebut provinsinya ya, karena saya beberapa kali memang keliling tidak hanya di Jawa Timur ya. Itu juri kalau dari kalangan teater itu lebih melihat secara teatrikalnya, sehingga yang dilihat itu mungkin gerak-gerak besarnya atau mungkin istilahnya gestur, moving gitu. Unsur musikalnya sendiri kurang begitu terkelola gitu. Memang sehingga, hanya sebagai pendukung gitu saja gitu ya. Bahkan tidak boleh sampai menutupi karena bintangnya kalau di musikalisasi puisi itu harus puisinya, tidak boleh unsur-unsur serpihan yang lain. Bahkan musiknya itu sendiri kalau misalkan terlalu rame itu harus dikurangi. Misalkan cukup dengan gitar atau cello ataupun dengan harmonika ataupun unsur lain misalkan simple. Sehingga ketika terlalu ribet, terlalu banyak komponen instrumen yang macam-macam itu tadi seringkali menghilangkan esensi puisinya, itu sangat sayang sekali. Jadi coba dalam praktek itu sesekali coba kalau tanpa perkusi kayaknya enak enggak sih? Nah, itu dicoba. Kalau ternyata tanpa perkusi pun enak ya, itu bisa cukup gitu. Misalkan gamelan, kita mau angkat budaya lokal misalkan. Apakah itu satu orkestra gamelan itu diangkat semua, kan enggak juga. Kita pilih aja yang bisa mewakili dan sesimpel mungkin, sehingga dengan kesederhanaan itu bisa membuat puisi itu lebih mudah dimengerti. Buktinya kayak banyak sih, Ari Reda, terus Banda Naira, dengan kesederhanaannya itu bisa mengangkat puisi itu lebih kena maknanya itu dibanding dengan aransemen yang terlalu macam-macam. Beda juga kalau kita inginkan, kok puisi ini bawanya semangat tapi kok terlalu sepi ya. Kayak misalkan gini, contoh, chordnya sama tapi nuansanya beda. Kalau sampai waktuku, ku mau tak sorakan merayu. Chordnya sama dengan yang saya rekam tadi, tapi dengan pembawaan seperti itu apakah pas gitu kan? Apakah
keinginan suasana yang seperti itu, kira-kira penyairnya match nggak ya dengan puisinya. Nah, itu kita harus eksplorasi terus gitu. Oke. Berarti itu. butuh trial error gitu ya? Iya. Untuk dicari yang sampai benar-benar pas mewakili puisi itu. Oke. Nah, karena waktunya tinggal 5 menit nih Mas Files. Mas Files tadi kan ingin juga menampilkan sebuah karyanya Mas Files live ini ya di Pro 2 ada di Madiun. Dan kita berikan, nanti kita juga akan tutup bersama-sama dengan Mas Files. Monggo Mas Files, ini karya puisi ini sebuah karya Arifin Senur yang ditulis pada tahun 69. Cukup lama, tapi puisi ini cukup memanggil hati saya untuk memusikalisasikan. Oke. Dibuat tahun berapa sama Mas, di aransemen tahun berapa ini? Apakah ini karya yang terbaru? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Oke. 5 tahun yang lalu, ya. Silakan Mas Files. Ini utuh atau gimana? Waktunya masih 5 menit ya? Masih 5 menit. Mungkin bisa utuh. Durasinya berapa sih? Mungkin sekitar segitu ya. Segitu ya. Oke, silakan Mas Files. Ini saya praktekkan juga biar apakah kalau misalkan chord yang sama dengan tempo seperti ini. Oke. Ini puisi bercerita tentang seorang ibu yang begitu dia hormati, dia sayangi. Kalau perempuan yang bernama kesabaran. Nah, kalau dengan tempo seperti itu pasti tidak cocok karena ini begitu butuh suasana yang hikmat gitu ya. Ya, seperti itulah. Maka saya akan memberikan tempo yang sedikit pelan. Kemudian chordnya itu mayoritas kebanyakan itu minor sehingga nuansa syahdunya bisa dapat di situ. Oke. Perempuan yang menangguhkan segalanya bagi impian-impian yang mendatang, telah memaafkan setiap dosa dan kesalahan anak-anak sepanjang zaman. Perempuan itu adalah ibuku. Bagi siapa Tuhan menerbitkan matahari surga, bagi siapa Tuhan memberikan singgasananya, dan dengan segala ketulusan Dia membasuh setiap niat busuk anak-anaknya. Dia adalah ibuku. Udah. Oke. Ini saya nukilannya aja, ada beberapa bait yang di atas tidak saya mainkan. Tidak dimainkan. Oke. Tinggal sedikit kan. Oke. Mas Files, sudah berapa banyak sih di sampai saat ini lagu-lagu yang Mas Files musikalisasikan? Aduh, nggak ngitung ya Mas. Nggak ngitung. Kalau musik saya sendiri album udah 3 ya kan. Itu rata-rata isinya ada yang 7, ada yang sampai 10. Ya, terus kemudian yang single-single itu tanpa bingkai album juga beberapa saya rekam. Banyak Mas, nggak ngitung. Saking banyaknya Mas Files ya. Ya, kalau mau mencari lebih jauh karya saya, ketiknya Fileski. Kalau ketik Tanjung Files gitu, yang tahu kan hanya guru. Iya. Saya sebagai guru itu nama aslinya Tanjung Files. Tapi kalau nama pena, saya menulis puisi juga dan juga memusikalisasikan puisi. Istilahnya bergerak di bidang sastra dan juga musik. Itu saya pakai nama pena Fileski. Oke, coba nanti kita searching, googling juga gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang unyu. Ini ada dari Gita di Madiun. Kak Files, kenapa nggak jadi penyanyi aja?
Gimana? Karena saya sudah terlanjur kontrak sama negara untuk menjadi ASN. Oke. Tapi Insya Allah nanti pensiun. Sampai tapi pensiun, oke, baru jadi penyanyi. berkarya lewat seni tetap ya untuk di sela-sela kesibukan sebagai ASN guru utamanya ini Mas Viles ya. Ya, siap. Oke, baik Mas Viles, di penghujung acara untuk pagi hari ini silakan mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk sahabat kreatif atau konklusinya seperti apa, musikalisasi puisi dan komponen pendukungnya ini seperti apa, kesimpulannya seperti apa, dan mungkin bisa juga disampaikan untuk sahabat kreatif, untuk peserta didik juga. Silakan Mas Viles. Oke, para siswaku yang ada di rumah dan juga teman-teman yang lain yang mendengarkan siaran ini, kalau mencintai puisi, kamu menyukai puisi, kemudian memusikalisasikan, bacalah, mengerti, pahami itu. Kemudian kira-kira kebutuhannya puisi itu agar bisa tersampaikan ke audien harus memakai apa, instrumen apa yang kita gunakan, seperti itu. Dibaca, dipahami terus, dan gunakan jiwamu seutuhnya. Artinya benar-benar tuangkan. Nggak harus puisi itu harus balada, nggak harus atau harus ramin, nggak. Pokoknya ekspresikan aja, karena setiap karya itu adalah anak-anak rohani yang sekiranya nanti akan menemukan jalannya sendiri. Iya. Salah satu contoh ketika saya iseng-iseng ngirim ikut ajang HESCOM itu di Malaysia itu, saya tidak pernah menyangka karya saya akan menemukan takdir seperti itu, tidak pernah menyangka. Jadi berkarya aja sesuai filmmu, nanti setiap anak-anak rohani karyamu itu akan menemukan takdirnya, dan disitulah nanti akan tercatat sendiri oleh sejarah. Ya. Oke. Tercatat sendiri oleh sejarah dan berkaryalah gitu Mas Viles ya. Berkaryalah. Oke. Terima kasih Mas Viles ilmunya untuk pagi hari ini. Terima kasih waktunya, di sela-sela kesibukannya harus pulang dulu. Siaran bersama program 2 dari Madiun kembali lagi ke kantor. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita doa bersama nih, pandemi segera usai, Mas Viles bisa bersama-sama dengan kami di studio Pro2 dari Madiun, siaran langsung dari sini untuk memberikan ilmu kepada sahabat kreatif. Terima kasih Mas Viles. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi. Ya. Di masa adaptasi tatanan kehidupan baru, RRI hadir untuk memenuhi kebutuhan publik. Salah satu